Nama saya Fadilah Barakbah, Asegaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Buset. Saya dari kecil sampai di usia 35 saya ya memang keturunan Muslim. Dari kecil didikan Muslim, pesantren kental dengan saya. Saya itu 8 bersaudara, tapi kakak saya nomor 1 meninggal dunia. Jadi kami 7 bersaudara. Saya anak nomor 4. Nah, dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya. Di antara 7 bersaudara ini memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan. Dari kecil saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Pada masa itu sangat luar biasa anak usia 5 tahun bisa khatam Al-Quran pada masa itu. Dan saya diarak dan waktu kecil senang sekali ya hal-hal seperti itu, diulu-ulukan saudara, teman dan selain sebagainya. SD saya SD negeri biasa, saya di Provinsi Jambi ya, saya asli Jambi, tapi kakek saya ada turunan Arab juga, tanah Habaib. Kemudian kakek saya tuh kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi keseharian kami kalau dengan njit, saya njit panggilnya ya Pak ya. Pastor ya, kalau kakek tuh njit tuh kurang bisa bahasa Indonesianya, kurang fasih. Jadi ketika dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memasmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih kelas dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD saya juara MTQ sampai nasional. Nasional itu tingkat anak-anak. Kalau sekarang itu MTQ itu luar biasa, Pastor. Perkembangannya ada mungkin kalau zaman saya itu paling murattal dan tilawah. Kebetulan begitu saya SD kelas 6 itu ada lagi satu masuk tahfiz. Tahfiz itu hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah, tapi waktu zaman saya itu tingkat anak-anak nggak ada, adanya tingkat remaja dan dewasa itu tahfiz. Jadi ada berbagai macam cara melantunkan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian SD saya seperti biasa anak-anak, pagi saya sekolah, sore saya sekolah madrasah waktu itu, wajib di keluarga saya. Nah, singkat cerita, masuk SMP saya masuk saya masuk sanawiyah, kemudian SMA, baru saya masukkan pesantren sama orang tua saya. Bapak saya sangat berharap sekali di pesantren ini saya bisa melanjutkan kegigihan saya waktu itu mengupas keagamaan ini lebih dalam lagi, berharap seperti itu. Nah, di pesantren ini saya dididik, ternyata kata Buya saya bilang, ternyata saya memasukkan pesantren karena keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, walaupun NU kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami, tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali, belum bisa. Sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi masih belum bisa untuk menerima hal itu. Nah, begitu berjalannya waktu, saya di pondok pesantren yang radikal sebenarnya, cabangnya itu radikal sekali, anti Amerika, anti Kristen, anti pemerintah kala itu. Nah, saya dimasukkanlah dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang dari pesantren, pulang ke Jambi, pesantrennya tidak di provinsi Jambi, Pastor, jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya.
Terus Ya. Bapak saya kaget kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya, membedakan kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Iya, Dan orang yang betul. pakai hijab aja itu cuman beberapa orang saja. Kalau Betul. begitu zaman sekarang, pakai purha begitu udah wah luar biasa. Itu perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saya nggak tahu bisa berbalik 180 derajat. Oh, bapak saya kaget. Kenapa kamu jadi begini, kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa. Saya menceritakan keradikalan saya, anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu bapak saya kaget. Saya salah masukkan kamu pesantren kayaknya. Akhirnya berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah, di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang, gosip-gosip, rumors yang selama ini yang waktu itu saya terima. Bahwasanya Kristen itu seperti ini, Kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Iya. Jadi istilah cerita-cerita yang saya terima, dan itulah yang menanamkan, mungkin sampai saat ini pun begitu, menanamkan umat-umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasanya orang Kristen tuh licik, bahwasanya orang Kristen jahat. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita, dari propaganda yang ada. Dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh, saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu saya rasakan ketika saya mendengar teman saya pelayanan di Jambi itu bilang, sudah, kalau zaman saya dulu orang gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, di mana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasanya Kristen bertumbuh luar biasa, saya lihat ya. Itu di provinsi Jambi saja. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN, salah satu IAIN ternama dan cukup ini amat sangat digemari, jadi favorit lah waktu itu di Sumatera. Salah satu IAIN di Sumatera, saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian fakultas Adab Sastra Arab waktu itu. Nah, disinilah bermulanya Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Awalnya di situ di tahun 95 itu. Karena kami belajar kristologi, Pastor ya. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi ini. Nah, di situ saya baru menemukan dibilang kejanggalan mungkin terlalu vulgar ya, cuman mungkin iman saya mengimani ketika itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya, yang tersembunyi, yang sebelumnya saya tidak tahu. Dulu saya membaca Al-Quran ala kadarnya, saya ngerti artinya, jadi sekali lewat gitu loh, Pastor. Jadi misalnya saya ayat ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu-gitu cuma sekali. Tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, cuma sekali lewat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, cuma sekali lewat. Saya tahu al-alamin artinya alam. Misalnya beberapa kata-kata di dalam Al-Quran saya mengerti, cuma sekali lewat, tidak saya pahami betul-betul isinya. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa, perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa, di surat
Az-Zukhruf ayat 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza shiratal mustaqim. Di situ dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu, dan ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung. Sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa. Tidak mengerti hari kiamat bentuknya apa. Itu Muhammad itu tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Sedangkan jadi begini. Sedangkan Islam mengakui bahwasanya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Kalau menurut pengertian saya, ketika itu, loh, kok jadi begini? Begitu. Saya ubek-ubek lagi. Itu ayat-ayat yang membuat saya ta'aruf sama Yesus. Kemudian saya begitu belajar lagi, saya bertanya ke sini, bertanya ke situ, jawabannya ya seperti yang saya dapatkan, ngambang gitu. Jadi oh itu asbabun nuzulnya begini, oh itu ada pembenaran yang lain gitu. Tapi di ayat-ayat yang lain ketika Isa bilang sejahteralah kamu ketika kamu sejahteralah engkau, kata Isa, kata Al-Quran, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Nih, surat Maryam, ini surat favorit saya sebenarnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu itu hari lahirku, kata Isa. Wa yauma amutu. Amutu itu mata, yamutu amutu. Amutu ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu hayyan. Dan ketika aku pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti ini kontradiksi dengan ayat yang mengatakan Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Saya bingung di situ. Di situ di ayat ini luar biasa, dia bilang sejahteralah kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika aku lahir, aku mati dan aku dibangkitkan. Berarti Al-Quran mengimani Isa itu pernah mati. Nah, itu saya bingung lagi. Lama pastor saya belajar tentang kekristenan ini, lama sekali. Akhirnya di tahun 97 saya memutuskan keluar dari kampus itu di semester 2, 3, 4 mau naik semester 5 gitu. Saya masuk kan 95. Nah di semester 5 97 saya memutuskan untuk keluar karena saya nggak kuat. Nggak kuatnya kebenaran yang saya dapati ini kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, singkat cerita saya buka cadar, habis itu Bapak Buya saya bingung, kamu kenapa? Gitu. Saya tanya sama Buya, hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya tanya, ini kebenarannya sebenarnya seperti apa? Buya saya kan NU kental, dan kakek saya adalah pendiri NU pertama di Jambi. Jadi cukup punya nama keluarga kami sebenarnya di Provinsi Jambi. Saya tanya hal-hal ini, terus saya tanya lagi, saya buka Alkitab, waktu itu ayat favorit saya tuh Yohanes 1 ayat 1. Firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya kan lebih suka pakai bahasa Arab ya, jadi kadang suka saya kajiin. Fil badi ikanal kalimatu wal kalimatu kana indallah. Wal kanal kalimatullah. Nah, berarti
sama juga ada di ayat Al-Quran bahwasanya ketika aku hembuskan dengan kali